please Bang. Oke, Siap. ceritain dong pertama kali terlibat dengan proses yang kemarin seperti apa sih kalau boleh tahu? Pertama kali ya, kalau dari ceritanya Dede itu, kalau dari ceritanya Dede itu, Dede itu udah ngecengin kita tuh dari waktu acaranya Tata Citra Kirana. Di situ Dede lihat, terus katanya dalam hati itu kan kalau nggak salah dulu lagi lamarannya Tata itu pakai baju dari Lenzi, terus kita wedding organizer-nya, terus dia tuh kayak alhamdulillah terkesima katanya dari mulai baju sampai rangkaian acaranya. Itu dia dalam hati tuh, nanti kalau misalnya Dede ada jodohnya, ada mau bikin acara pengen pakai Lenzi sama pakai Kirana. Kalau gitu lagi belum sama Bilar malah gitu ceritanya sih gitu. Jadi pada saat ada planning untuk bikin acara seperti ini, dia ngumpulin Lenzi dulu, Lenzi nggak berapa kemudian dia nanya kenal sama yang ituin ngurusin auto Tata nggak gitu. Lenzi bilang kenal, harus kasih nomor telepon aku, terus kita whatsappan, terus udah deh langsung berlanjut di situ. Hari itu juga ketemu, kalau nggak salah hari itu tuh lagi persiapan acaranya salah satu temannya Dedek juga di Bandung. Aku bantuin juga, terus kita ketemuan langsung berlanjut sampai dengan hari ini. Itu tepatnya kapan? Itu tuh awal Februari. Sebenarnya kita udah gerilya dari akhir Januari sih, cuman hebat ya kita nggak ketahuan ya. Ya sih sebetulnya sih bukan nggak mau ngomong sama kalian, atau maaf juga bukan nggak mau balas chat atau apapun itu, cuma lebih ke kenyamanan klien. Kalau saya sih bagaimana request dari klien, amanah kita aja nanti. Jadi yang pertama kali Dede obrolin apa tuh? Yang pertama kali Dede obrolin tuh cuman intinya tuh dengan pakai bahasa Sunda gitu, dia minta tolong dibantuin kalau berkenan gitu aja sih. Bisa bilang butuh bantuan apa, waktu itu tuh masih ngomongin seputaran angkat sama resepsi. Angkat sama resepsi kita omongin big picture-nya dulu. Udah gitu malah jadi mundur, oke sebelum angkat resepsi ada acara apa, sini ada acara apa, sampai dengan lamaran kemarin. Berarti malah justru dibicarain akadnya dulu Iya, ya pada sampai betul. segitunya. Karena kan aku tanya hari hanya tuh kamu kapan, baru kita bisa hitung mundur. Karena kan yang penting mungkin saya nggak tahu ada hitungan atau gimana secara hitungan adat atau yang dituakan atau memang tanggal jadian mereka, baru kita hitung mundur kan acara-acara yang lain. Apa yang membedakan dari apa sih konsep yang Tata berikan ke Tata sama yang diberikan ke Leslie? Kalau dari konsep sih pasti beda, karena kalau Tata itu pure Sunda ya, akad itu Sunda dari mulai pengajian siraman Sunda, kecuali yang resepsi Jakarta memang kita kan nggak handle ya, itu semuanya Sunda. Kalau Dede kan memang kalau dibilang juga bukan berasal dari Natal Sunda, jadi kemungkinan kita akan bikin mix gitu, jadi bener-bener akan cantik ya adat-adat Indonesia itu kita akan naikin gitu. Itu semua konsep itu dari Lesti mensumbang saran kan nggak sih Teh? Semuanya kalau konsep poin kali ya, poin tuh Lesti ngomong, Bilar ngomong, teman-teman dekat ngomong, jadi kayak mau ini Teh, mau itu Teh, kita jadi tampung aja dulu, terus kita runutin gitu mana yang ya ini kan apa ya, mungkin pernah lihat dari teman-temannya gitu kan, ini teman saya ada acara ini ada acara, terus ya kita jelasin gitu. Kalau mau pakai A, mau pakai B, harus pakai A, harus pakai B, kan itu tuh kita jelasin. Terus alhamdulillah tuh setiap yang kita omongin tuh mereka setuju aja gitu, setuju aja. Terus enggak, biasanya kalau kita omongin terus dari biasanya bentar nanya mama gitu. Nah pas nanya mama, sama kata mama sama yang kita omongin tuh sama gitu, jadi kita oke gitu. Termasuk untuk acara yang dari Bilar pun pas kita omongin juga ya oke gitu. Teh itu kan tempatnya besar banget gitu ya, itu bagaimana mengantisipasinya tadi jadi terlihat jadi enggah banget gitu, Cantik kan ya? gede banget gitu. Sebetulnya pada waktu awal Dede minta di situ tuh kita senang, kenapa? Karena lagi kondisi seperti ini, area besar kan selalu diaman ya untuk protokol kesehatan, lalu untuk social distancing juga itu sebenarnya aman gitu, enak lah ya gitu. Nah cuman yang sangat-sangat kita takuti, bukan kita takut, lebih khawatir adalah cuaca ya. Karena kan cuaca tuh itu kan di daerah Bandung Utara, Kabupaten Bandung Barat, which is kalau di Bandung
cerah aja di sana tuh bisa ini gitu, bukan lagi terus kayak gelap gitu kan gitu. Tapi ya alhamdulillahirobbilalamin tuh makanya cuacanya cerah gitu, kamu juga kondusif, keluarga kondusif, kita semua menikmati acara sesuai dengan protokol kesehatan. Cuman kita tuh kemarin tuh agak mengakali dari sisi dekor. Karena kalau dekor dia lucu, Dede tuh agak lumayan banyak ngomong nih kalau dekor. Jadi kayak Dede tuh pengennya gini gitu. Satu kali dia present, terus kita tuangkan dalam bentuk desain, terus kita propose sama dia. Saat itu kita sekalian food testing di tempat tersebut, revisi sekali, setelah itu langsung oke. Dekornya apa sih Teh, kalau boleh tahu lebih dijelasin lagi, dirinci? Dekor itu tadinya tuh memang nggak menuju ke satu vendor gitu, tapi dia pengennya yang dia sebutin, saya pengennya rustic, warna-warna segar, terlihat sederhana seperti Dede, tapi pengen beda dari yang sudah pernah ditampilkan oleh vendor tersebut maupun yang sudah pernah ada di venue tersebut gitu. Itu aja sih dia pokoknya aku pengen beda Teh, tapi tetap Dede itu sederhana apa adanya, bisa diterima semua orang. Mengerjakannya berapa lama? Ngerjainnya itu dari mulai Februari itu berapa lama ya? Jadi Maret, April, Juni, Sebenarnya sih nyambung ya, udah sering banget dengan acara yang lain sih sebenarnya, ngerjainnya segitulah dengan durasi kesibukan mereka untuk minta ACC juga kan kayak hari ini bisa diingetin lagi gitu karena kesibukannya sih, dan kita beda kota juga gitu, si venue-nya di Bandung, mereka kegiatan di Jakarta. Lumayan sih itu, lumayan karena FYI semua dekor yang kemarin kita buat itu semua dibikin baru, belum pernah dipakai. Untuk bunga-bunganya sendiri Teh didatangkan dari mana sih? Bunga-bunganya Bandung tuh kota kembang ya, jadi semua dari Bandung, kecuali bunga-bunga import yang nggak terlalu banyak, memang pengen bunga-bunga lokal, cuman warna-warnanya aja yang kita sesuaikan dengan tema gitu. Jadi ada beberapa warna bunga yang disemprot gitu, tapi mostly kurangin artifisial, lebih banyak bunga-bunga fresh. Dan itu kesukaan Dede juga ya? Enggak sih kalau itu, cuma Dede kan mintanya kayaknya asri, Dede banget, terus indah ya, akhirnya kita menuangkannya dalam bentuk seperti itu. Itu juga pengaruh. Jadi itu kita nggak pernah matchingin terus warna dekor ini loh, terus baju ini enggak gitu, enggak. Jadi kita sebagai WO oke, dengerin si dekor ngomong gini, terus nanti Renzi ngomong gini, terus kita kayak ya masih masuk nih gitu kan. Terus pas datang emang enak, bagus banget gitu, match banget semuanya. Pokoknya intinya tuh Dede tuh selalu ngomong untuk semua acara nih ya, Dede ingin boleh mewah, boleh grand, tapi tetap Dede adalah sosok yang sederhana. Tolong tonjolkan itu mau di sisi mana pun itu terserah, tapi itu adalah saya. Termasuk make up loh Teh. Iya, Aku betul. lihat banget di TV gitu kan. Terus, apa namanya, sentuhannya sentuhan yang sederhana banget, dia kayak bisa dibilang make up di rumahan gitu Iya. kan, tapi terlihat ya, apa kita ya Boleh dibilang kayak itu berasal dari make up sendiri gitu ya. Iya. Dia tuh cuman bilang, dia tuh intinya gini, dia itu orangnya nyaman, dia ngomong oke, nyaman, kalau nggak nyaman ganti saat itu benar adanya gitu. Pokoknya dia apa yang bikin dia percaya diri itu baru kayak you go for it gitu ya. Nah itu tuh apa ya, jadi dia cuma dari deskripsiin pengen setipis mungkin gitu, make up setipis mungkin, senatural mungkin gitu, dan memang sederhana seperti saya. Selalu sih sosok kata sederhana itu selalu yang dia selalu tonjolkan. ada, tapi kan biar gimana pun ini acara, jadi ada sisi-sisi yang glamnya harus kita naikin, tetap sederhananya. Kayak kalau dari baju dan sih bikin glam tapi tetap senada gitu. Sempat nggak ada kan sempat acara di situ tuh seperti pernikahan seperti lama. Gitu ya. iya Biasanya resepsi ya. Iya. Itu juga sama, aku bilang deh, ini udah sekalian resepsi aja gitu. Nah, kayak gini aja gitu ya. Jadi kayak sebetulnya nih awalnya cuma 150 orang, lama-lama mungkin namanya mama tuh kayak kasihan Teh yang ini belum diundang, itu belum diundang gitu. Itu pun saya udah pengen nanti aja mah, masih ada akad sama resepsi, kita bisa undang lagi. Gue kan luar kota gitu, kasihan gitu. Jadi ya alhamdulillah sih aku bisa menjadi penengah antara keinginan orang tua, anak, teman-teman semua, vendor juga.
pokoknya intinya satu, tidak melampaui protokol kesehatan. Karena di saat itu yang bikin kami deg-degan sekali adalah kota Bandung Barat itu lagi zona merah kan saat itu. Jadi gimana pun kepentingan pihak manapun harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, itu adalah mutlak. Sampai WHO itu jadi musuh beberapa vendor karena nggak boleh kamu itu. Aku bilang mohon maaf, kita nggak pengen kan ini semua terjadi, kita nggak pengen kita nggak prepare sebelumnya, tahu-tahu di hari kita malah dibubarin gitu ya kesannya gitu, atau nggak boleh sama sekali, nggak boleh tayang atau apa gitu, kita nggak. Ada bedanya nggak sih selama akan menjadi CEO gitu kan, untuk mengerjakan seorang Lesti dan Bilar ini apa yang menjadi beban dan tugas? Maksudnya dengan klien-klien gitu? Oh nggak ada sih, sama aja, semua klien sama kayak saya gitu. Kualitas dan kuantitas juga nggak ada bedanya kan. Kebutuhan masing-masing klien itu beda, seleranya beda, keinginannya beda, ya kita bisa harus mengakomodir itu. Cuman mungkin bedanya adalah biasanya kalau pernikahan itu kan involve orang tua besar ya. Ini tuh benar-benar mereka nggak mau nyusahin orang tua, jadi memang mereka sendiri yang turun, teman-teman manajemennya yang turun dengan kesibukan masing-masing ya. Jadi seninya adalah itu kita mengarrange waktu antara kita, vendor dan dia. Kalau kita dan dia aja mungkin kita kayak lebih fleksibel, tapi kalau vendor kan juga enggak, kadang bisanya hanya di weekend mereka karena liburnya weekend, vendor weekend kerja gitu ya. Jadi kita benar-benar harus menyiasatinya. Makanya kalau waktu dari Februari sampai Juni itu dibilang panjang ya enggak, karena memang banyak bentroknya di jadwal. Setelah akhirnya acara itu selesai teh, apa perasaan apa yang pertama kali Teteh ucap, terus begitu juga sama Dede dan Bilar? Sujud syukur langsung sih, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik gitu, di luar semua nggak ada yang sempurna gitu ya, di luar keterbatasan beberapa pihak juga, terpatok juga prokes, terpatok lagi ini adalah acara keluarga tapi di luar kota, domisili keluarga. Jadi memang tantangannya itu sih. Insya Allah sih kalau acara-acara ke depan mungkin semoga lebih mudah karena memang satu kota mereka gitu kan. Kalau di karena luar kota gitu. Jadi memang itu aja sih yang tantangannya tuh, itu aja sih. Tapi selebihnya tuh enggak, dan ngerasa tuh lega banget karena itu udah hari Minggu ya. Di hari Senin itu kan Ridwan Kamil bilang tuh siaga 1, semua tidak boleh ada acara besar. Jadi tuh kayak alhamdulillah sekali gitu. Dan semoga nggak jadi contoh yang nggak baik gitu. Itu kan yang kita inginin ya, nggak harus jadi contoh yang baik gitu. Ada kesulitan nggak sih ketika kemarin jadi WO proses pernikahannya Lesti dan Bilar? Kesulitan berarti nggak ada sih, nggak ada. Alhamdulillah kliennya soleha gitu ya, itu sih utama ya kayaknya ya. Saya udah pernah, saya selalu bilang sama teman-teman vendor, kita mau suksesan ini 100% tidak akan terjadi kalau nggak ada kerjasama yang baik antara saya, kami, WO, keluarga, dan vendor. Jadi kita udah kompak, semuanya kompak tutup suara, kompak semuanya, maaf ya gitu kalau sekarang kita bisa cerita gitu demi kenyamanan bersama. Kan ini seperti tadi Teteh bilang, Stres. Tadi kan sempat Teteh bilang ini pertama kali ketemu Dede aja tuh langsung ngomongnya soal akad dan resepsi gitu kan. Ada banyak sebelum itu harus ada rangkaian gitu. Bismillahnya mudah-mudahan dilibatkan lagi teh di akad dan resepsi. Semoga ya, amin. Terus ide Teteh atau mungkin apa lagi yang Teteh akan tuangkan? Ditunggu aja di Indosiar ya, di tanggal tersebut ya. Aku belum bisa ngomong, jadi mohon doanya, sebenarnya sih mohon doanya, kerjasamanya dari teman-teman tuh sangat berarti banget buat kita, sangat berarti banget, itu aja sih. Ada beban tersendiri nggak sih ketika diajak kerjasama? Karena kan kita tahu fansnya gila banget tuh ya kan. I don't mind kalau gue orangnya ya. Kalau aku tuh orangnya setembok gitu kayak karena dia pernah ngomong entah kenapa dia lagi curhat dikit, jangan ditayangin ya. Aku tuh kayak jadi deket banget. Aku sama Renzi sama Dede tuh kayak udah jadi anak trio nih, bertiga nih. Itu apa-apa ngomong sama kita gitu, kok kerasa kayak punya adik. Dan dia tuh sempet ngomong sama aku tuh, kalau Teteh kalau mau jadi orang terdekat Dede, Teteh harus mati rasa gitu. Hampir begitu. I did, aku bilang. Karena kan gini ya, kan Leslar ini mau bagus mau enggak, pendapat orang tuh kan beda-beda, seleranya beda-beda. Karena aku suka sedih bacain komen, bukan komen yang bersangkutan dengan vendor atau apapun, kayak kebayang banget harus gue
jadi Dede sama Pilar tuh ya, dan mereka tuh kuat banget. Aku bilang mereka aja kuat, berarti aku harus kuat gitu. Jadi kayak sampai dipesenin seperti itu. tuh udah telepon. Oh iya. Mau skip dulu bentar. Iya deh. Oke deh. Begitu Dek. Dede mau ke Indosiar. Dede mau ke Indosiar. Ya ya. Cukup. Oh enggak, ya udah bentar lagi jalan ya. Cukup. Oh iya. Ketemu di sana aku di reservasi. Maaf ya.